Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kiram khususna sultanil auliya al-qutb rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani wa khususna Syekh Hasyim Asy'ari wa khususna al-marhum Abdillatil Junaidi wa khususna Muhammad al-Latifah wa khususna asatidina ustadatina wa khususna ba'ina mahatina wa khususna jaddina wa jaddatina wa khususna ashabina wa khususna hajatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas pembagian dari air itu ada 4, ya kan? Air yang suci dan mensucikan serta tidak makruh. Yang kedua, air suci mensucikan tetapi makruh. Dan yang ketiga ini adalah air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Air suci dan tidak dapat mensucikan ini ada 2. Ya kan kemarin ya? 1 air mustakmal, al-ma'ul mustakmal. Air yang mustakmal disebabkan karena air itu sudah dipakai menghilangkan hadas baik kecil maupun besar. Dan juga dipakai menghilangkan najis. Itulah air mustakmal. Kemudian yang kedua, jadi pada bagian air yang ketiga ini ada 2, ya kan? Yang 1 mustakmal, yang kedua air al-mutaghayyir, air yang berubah. Nah, pada kesempatan pagi ini kita bahas air al-mutaghayyir. Kalau nutut nanti sampai selesai, ya. Kalau tidak nutut karena ini pembahasannya panjang, ya sak nutut-nutute. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutaghayyiru lan banyu kang owah utawa banyu kang berubah. Ai wa min hadzal qismi, tegese lan iku setengah saking ikilah bagian, ya. Maksudnya bahwa seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa al-mutaghayyir ini merupakan bagian dari pembagian air pada tahap atau pada bagian yang ketiga tadi. Ya. Jadi masuk pada, boleh dikatakan subbab dari bab air yang suci tetapi tidak mensucikan. Al-ma'u utawi banyu al-mutaghayyiru kang berubah. Jadi sesuai dengan judulnya bahwa air yang kedua adalah air yang berubah. Apa sing berubah?
ahadu ausofihi salah siji dari sifat-sifate banyu. Kalian masih ingat perubahan dari air itu apa? Ada 3 kan ya? Karena warnanya, karena rasanya, dan karena baunya. Jadi nek salah satu itu berubah, maka menjadi air yang suci tetapi tidak mensucikan. Nah, berubah kelawan apa? Bima kelawan barang. Ai bisyai'in tegese kelawan suwiji-wiji. Khalatahu kang nyampur, kang campur utawa kang campur ya. Kang campur opo ma hu ing banyu minat tahirati saking barang-barang atau saking perkara kang suci. Jadi disebabkan berubahnya air ya, berubahnya air karena disebabkan oleh sesuatu yang masuk ke dalam air itu, sehingga air yang tadinya suci ya, mensucikan, maka berubah statusnya menjadi air yang suci, tetap suci karena suci karena apa? Yang masuk ke dalamnya itu air yang benda yang suci juga. Minat tahirati. Jadi khalatahu minat tahirati. Jadi benda-benda atau barang-barang yang suci pula. Loh, kalau yang masuk itu benda yang tidak suci, artinya benda yang najis, ya otomatis. Apa otomatis? Najis. Ya. Taghayyuran kelawan perubahan atau kelawan owah yamna'u kang nyegah opo owah. Nah, fa'ile balik yang taghayyur ya. Jadi yamna'u kang nyegah opo taghayyur. Nyegah ing apa? Itlaqo ismil ma'i. Kemutlakane arane banyu. Jadi dengan masuknya benda-benda suci tadi, barang-barang suci tadi, ke air yang suci dan mensucikan, kemudian merubah salah satu sifatnya. Mbuh iku rasane, mbuh iku warnanya, atau mungkin juga baunya. Nah, kemudian air itu tidak menjadi mutlak lagi. Dan namanya pun juga berubah. Jadi itlaqo ismil ma'i. Wis ndak kena disebut banyu mutlak meneh. Ya. Wis ndak kena disebut banyu mutlak meneh. Maka itulah yang disebut dengan air al-mutaghayyir. Wis saiki tak gambarno. Ini penjelasannya banyak akeh, tak gambarno. Banyu sumur. Tahu banyu sumur? Nah, mbuh iku diambil dengan timba atau diambil melalui osan. Oh ya sanyo, osan. Diambil, lek sanyo berarti melalui keran. Wis. Diambil saompreng atau satu manci. Ya. Gambar ndek pikirannya sampean. Satu manci lalu dekek ndek ndukur kompor. Kompore diuripi, ceklek.
muni ceklek, muni cetet. Dipanaskan sampai 100 derajat. Akhirnya apa? Banyu ngalkal. Banyu umup. Ya, umup. Nah, kemudian dimasukkan benda-benda suci. Dimasukkan bumbu. Ya, bumbu. Bumbu brambang, bawang sing wis diulek. Bahkan dimasukkan pula kunci. Wah, butuh kunci-kunci gembok gitu ya. Ya kunci-kunci bumbu itu lho dilebokne. Terus dilebokne maneh rajangane meronggi. Nah, kelor. Loh, bahasa Latine iku meronggi, kelor ya kan. Nah, marino dilebokno micin, ana gula, ana uyah ndek jerone. Itulah akhirnya air yang suci dan mensucikan yang diambil dari sumur tadi. Berubah enggak kira-kira? Ya berubah. Rasanya berubah enggak? Asidap. Maksudnya teman sedap. Warnanya berubah enggak? Berubah juga. Baunya. Ruas bialo. Disendok enak. Nah itu airnya suci apa enggak? Ya pancen suci. Masa najis? Karena yang masuk barang-barang suci. Tapi sudah mempengaruhi. Makanya air itu disebut dengan air al-mutaghayyir. Sing ora kenek digawe bersuci. Ana wong wudu nganggo tutuwe jangan kelor. Gak mungkin, gak ada. Ya. Lha apa ge wudu dipangan kok? It's my hobby, it's the best my hobby. Jangan kelor ya. Lah umpama liyane wis saiki saumpreng gede saumpreng gede. Banyu yan diambil dari sumur. Suci enggak ini? Suci, bahkan masih mensucikan. Masih diadai ompreng, masih suci dan mensucikan dengan syarat omprengnya ya tetap suci. Dekek ndukur kompor nek. Duripi kompore. Ceklik. Yes. Urip kompore ya. Mari ngono dilebokno kacang ijo. Ya. Mari kacang ijo irisan-irisan gedang. Mari ngono mutiara. Mari ngono wis santen persan kelopo. Ya. Dudu semanten piatur kula. Jadi santen dilebokne pisan. Yo mau diurupi nganti ngalkal ya. Yes. Akhirnya air yang tadinya suci tadi berubah enggak? Ya berubah. Rasanya berubah. Rasanya enak enggak? Waduh, jenenge alkohol. Ya jelas enak. Iya kan? Nah, diadai mangkok mau dikei potongan-potongan roti. Roti tawar. Waduh, ruas bialo. Tetapi air ini sudah berubah menjadi air al-mutaghayyir. Nah, air al-mutaghayyir ini sudah ya suci, tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tidak mungkin kayak atus. Saking soge wong aku tak atus banyu kolak. Ya percuma. Tidak akan menjadikan suci. Nah, itulah yang disebut dengan air al-mutaghayyir sing gampang seperti itu. Masalahnya aku lihat ndelok di buku-buku keterangannya rata-rata air al-mutaghayyir itu sing gampang apa? Ya banyu sumur ya dipanasi 100 derajat lalu diambil dilebokne yang gelas. Banyune gak ero lek ndek gelas mau sono ana gula mbek ana kopi ya san. Banyune mesti ero ta? Gak ero banyu mesti ero. Nek wonge ya ero. Dicorne yang gelas. Airnya berubah enggak? Berubah. Warnanya menjadi
hitam, nek kopi hitam, nek white kopi menjadi coklat keputihan. Ono gulone. Baunya berubah enggak? Berubah. Berubah kabeh. Warnanya berubah, rasanya berubah. Ya? Diombe, wah, nia. Engko sik turu dhisik. Tangi-tangi muni mat. Itu gambaran ya, gambaran mudahnya penjelasan tentang air al-mutaghayyir. Jadi gampang banget lah. Jadi sampean kok nyang pawon langsung. Ya air al-mutaghayyir ini. Ya, air al-mutaghayyir. Jadi nggo juangan. Lu mau jangan nih, tau gawe mau banyune ku lebih dari 2 kula. Lebih dari 2 kula. Mungkin ukuran mancine ku 2 meter lebih. Dalamnya 0,5 meter. Lebarnya mungkin 2 meter juga. Loh, dipanasi lalu yo dileboni bumbu, maringo dileboni dagingnya sapi. Malih dadi apa ya? Lah malih dadi rawon, utawa malih dadi lek daging wedhus, malih dadi gule. Loh, apa ada Pak air lebih dari 2 kula dipakai masak? Ya menawa singkate dingoni wong sak desa. Air kompore berdijejer-jejer saking gawedine. Lah nek wis berubah, sapa katene bersuci nganggo banyu rawon? Wis ndak kena. Ya. Masih wakeh tapi karena sudah berubah menjadi air al-mutaghayyir. Yombo nek lebih dari 2 kula, kemudian hanya kemasukan benda yang suci, misalnya apa? Hanya apa jenenge? Gula sak sendok yo gak berubah. Apalagi lebih dari 2 kula. Wis, paham ya itu ya? Nah, baik. Kita lanjut. Fa innahu mongko banyu mau sing wis berubah mau ya. Fa innahu mongko sak temene banyu iku tahirun suci. Fa innahu mongko sak temene banyu iku tahirun suci ghairu tahurin ora nyucekake hisian bangsa ketinggalan. Apa bangsa ketinggalan itu maksudnya bisa dipanca indera. Kana anane apa at-taghyiru owah utawa berubah. Nah, jadi air yang sudah saya gambarkan tadi, yang saya contohkan, yaitu al-mutaghayyir tadi, maka air itu suci, tetap suci. Jadi dipegang tidak menjadikan najis, dimakan pun juga mubah. Pokok aja akeh-akeh. Ora sitok entek 15 piring. 15 mangkok yang jeblok. Ya. Tetapi tidak bisa atau tidak dapat mensucikan pada benda-benda yang lain. Tidak dapat dipakai untuk bersuci. Maksudnya seperti itu. Hisian ini maksudnya bangsa ketinggalan yang bisa dilihat. Oh, mau iku kan jelas toh? Masuk tak ketok. Duduwe jangan kelor mau. Ambek duduwe rawon. Mbek apa nek kolak. Isu-isu omong ngono garai wetenge bergoyang gandur ya gimana. Ya, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan dan lain sebagainya. Ya.
Au takdirian utawa kira-kira. Utawa kira-kira. Kira-kira ka'anih talato. Ka'anih talato. Kaya yen to campur. Kaya yen to campur. Bilma'i kelawan banyu. Apa ma barang yuwafiquhu kang nyocoki apa ma hu ing banyu fi sifatihi ing dalam sifate banyu kama wardi kaya banyu mawar al-munqati'i kang ilang ar-raihati ambune wal ma'il mustamali lan banyu kang wis den gunakake. Nah, jadi yang dimaksud dengan takdirian, dengan kira-kira, itu memang tidak kelihatan. Jadi karena tidak kelihatan karena tipisnya perbedaan antara air mutlak tadi dengan yang mencampurinya. Jadi karena tipisnya perbedaan. Jadi yuwafiquhu, nyocoki, cocok. Lek kopi kan jelas toh, ketok toh. Perbedaannya jauh dengan air mutlak yang tadinya putih. Ya putih-putih ngono iku ya, sampeyan ro kan banyu ya. Banyu sumur ngono iku, lek mari digodhog dileboni kopi langsung hitam. Rasanya juga beda. Nah iku ketok. Iku jenenge bangsa hisian. Bisa di panca indera. Tapi kalau takdirian ini ndak iso. Nah, contohnya apa? Banyu yang diperas, ya. Banyu yang diperas dari bunga mawar. Mbok gak ngerti kok ini jadi contoh banyu atau air yang diperas dari bunga mawar. Nah, karena diperas itu kemudian dicampurkan ke air yang tadinya suci dan mensucikan. Ya, suci dan mensucikan. Lama-lama air itu, air perasan mawar itu hilang baunya. Jenenge hilang baune, ya. Akhirnya tidak bisa terdeteksi oleh panca indera. Banyu yang sudah dicampuri, ya, tadinya air suci dan mensucikan, karena memang jumlahnya mungkin tidak banyak. Ya. Lalu kecampuran air mawar, yang air mawar ini sifatnya sama dengan air yang suci tadi. Ndak pati ketoro lho. Itu yang dimaksud dengan yuwafiquhu. Nah, akhirnya ketika air mawar tadi sudah lama, mungkin 1 jam, 2 jam, atau 3 jam, yang tadinya yang bisa membedakan hanya bau saja. Yaitu baunya saja, baunya harum. Mawar kan harum toh? Sudah harum lah, keringetnya sampean itu. Nah, kemudian karena baunya ini hilang, apakah air tadi akan menjadi suci dan tetap mensucikan? Ya enggak. Loh, air ini tetap akan menjadi air yang al-mutaghayyir. Air yang suci tetapi tidak mensucikan. Walaupun hilang baunya. Nah, inilah yang dikira-kirakan. Tapi yo nek eroh kan gitu. Memang saya sendiri
Saya mempunyai air ya, air suci dan mensucikan, lalu tak campuri air mawar. Yo maune ati digawe ambon-ambon. Kemudian kemudian setelah lama ambon-ambone wangine air mawar tadi hilang. Nah, ketika hilang tetap air ini menjadi air yang al-mutaghayyir, air sing ora iso dipakai untuk bersuci, ndak kena ke wudu, ndak kena digawe adus dan lain sebagainya. Podo karo duduhe kelor mau, duduhe rawon dan lain sebagainya. Manek duduhe rawon, duduhe kelor kan ketok jelas. Air kopi juga jelas, air teh jelas, air susu jelas. Sprite jelas. Ya. Coca-cola jelas ya. Loh, kalau air mineral yang lain yang tetap putih, misalnya apa? Aqua. Nah, aqua itu ada yang mengatakan itu tetap suci dan mensucikan. Tapi mereknya kan beda-beda. Hanya merek untuk perdagangan. Wallahu a'lam ya. Terus kita lanjutkan. Ini mau. Dan juga air mustakmal. Fa'illam yamna mongko lamun ora nyegah. Fa'illam yamna mongko lamun ora nyegah. Opo owah. Fa'ile balik yang taghayyur mau. Itlaqo ismil ma'i ing kemutlakane arane banyu alaihi ing atase banyu bi ankana kelawan yen to ana apa taghayyuruhu perubahe bitahiri kelawan perkara kang suci iku dadi isime kana yasiron setitik au bima lan utawa kelawan barang yuwafiqu kang nyocoki apa alma'u banyu fi sifatihi ing dalam sifate banyu wa qaddira lan den kira-kirake apa ma mukhalifan ing nulayani walam yaghyirhu lan ora nyegah apa ma hu ing banyu fala yaslubu mongko ora bisa ngilangake apa owah tahuriyatahu
tahuriyatahu ing sucine banyu. Dah, ini ada penjelasan lain lagi. Jadi apabila yang bercampur, ya, fa'ilam yamna, ternyata tidak dapat mencegah itlaqo ismil ma'i, artinya kemutlakan banyu mau pancet, tidak berubah gitu loh ya, tidak berubah. Ya, mungkin ya karena yasiron, hanya sedikit. Nah, seperti yang saya singgung tadi, banyune akeh bener dicampuri barang yang suci. Misalnya gula mek sak sendok, banyune akeh. Ternyata tidak berubah. Ya, tidak berubah, tidak apa. Nah, maka tidak dapat menggugurkan atau tidak dapat falayas lubu, tidak dapat menggugurkan tahuriyatahu, kesuciannya, sehingga tetap menjadi fahuwa mutahhirun li ghairihi. Saya gurung tak ojo ya. Fahuwa mongko utawi banyu mau iku mutahhirun, nyucikake li ghairihi, maring liyane. Jadi lek ono banyu ya campuran benda-benda yang suci tadi, tapi ternyata air tersebut tidak berubah, tetap kemutlakannya itu jelas, ya memang tidak berubah, baik rasanya, warnanya dan lain sebagainya. Nah air mawar tadi, ya karena airnya sedikit, tapi lah airnya banyak, ya kan masalah. Atau airnya walaupun tidak banyak, tapi yang dijadikan campuran itu titik banget, dan memang tidak mampu mencegah atau tidak dapat merubah air yang mutlak tadi menjadi ghairun mutlak, tidak berubah. Ya makanya tetap suci yang seperti itu. Wis, walaupun ini masih ada beberapa garis, Allah waktunya sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Sebagaimana biasa, kalau memang ada penjelasan-penjelasan dan bacaan-bacaan dari saya yang tidak benar, yang salah, itulah merupakan kelemahan saya sebagai manusia biasa. Tapi apabila ada benarnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita akhiri acara ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.